Kita berbuat dosa lalu kita kada tobat, itu membuat senang iblis. Padahal iblis itu adalah aduah, musuhnya sendiri. Yang ketiga, satu perbuatan dosa yang kita kada segera tobat itu menjauhkan kita daripada surganya Allah. Yang keempat, perbuatan dosa yang kita lakukan kalau kada segera tobat itu akan mendekatkan kita kepada neraka. Yang kelima, satu perbuatan dosa kalau kita kada tobat itu menajisi dirinya sendiri, menguturi dirinya sendiri, yang mana dirinya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, beliau bersabda, ala innahu lam yabqa minad dunya illa mislu dzubab yamurru fi jawwiha. Allah fi ikhwanikum min ahli al-qubur fa inna a'malakum tu'radu alaihim. Artinya, ingatlah sesungguhnya tidak tersisa dari dunia melainkan seperti lalat yang hilir mudik di udaranya. Artinya dunia ini sudah lebih banyak yang telah lalu umurnya daripada yang tersisa. Bahwa dunia ini sudah melewati lebih daripada separuhnya daripada umur dunia. Yang diumpamakan Nabi seperti lalat yang hilir mudik di udaranya. Maka takutlah terhadap Allah. Takutlah terhadap Allah pada saudara-saudaramu dari penghuni kubur, karena sesungguhnya amal perbuatanmu itu diperlihatkan kepada mereka. Amal perbuatan kita di alam dunia ini diperlihatkan oleh Allah kepada keluarga kita yang di dalam kubur itu, sehingga mereka apabila melihat amal perbuatan kita dalam dunia ini baik, istabsyaru, mereka gembira. Mereka gembira, mereka berbangga kepada kawan-kawannya yang di alam kubur sana. Biarnya lihat itu amal saudaraku, itu amal anakku baik, lihat itu amal keponakanku bagus. Dia gembira dan berbangga kepada kawan-kawannya daripada ahli kubur. Nah, jika amal perbuatan kita dalam dunia ini jahat, amal perbuatan kita dalam dunia ini maksiat, maka mereka pun sedih di dalam kubur dan mereka pun merasa malu dengan kawan-kawannya min ahlil kubur bahwa mereka punya keluarga yang banyak maksiat di atas dunia ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabdahu mautakum bisayyiati a'malikum fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahlil kubur. Artinya, janganlah kamu membuat malu orang-orang yang meninggal dari kamu dengan kejelikan amal perbuatan. Sangat malu orang tua dikubur kalau anaknya maksiat kepada Allah. Sangat malu ibunya dalam kubur kalau anaknya maksiat kepada Allah. Supan dengan tetangga-tetangga di kubur, supan dengan kawan-kawan di alam arwah sana kalau anak cucunya berbuat maksiat kepada Allah.
La tabdahu mautakum bisajiati amalikum. Jangan kamu membuat malu orang-orang yang meninggal dari kamu dengan kejelikan amal perbuatan. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu diperlihatkan kepada kekasih-kekasihmu dari penghuni kubur. Karena itulah Abu Darda, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa aku mengerjakan suatu perbuatan yang dapat menghinakan kepada Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah telah meninggal dunia dan ia adalah saudara laki-laki ibunya. Abu Darda ada berisi paman Sidin itu Abdullah bin Rawahah. Ini Abdullah bin Rawahah ini sahabat besar, sahabat yang sangat dimuliakan, dan beliau pun meninggal sebagai syahid di perang Mu'tah, perang yang terjadi di tahun 8 Hijriah di Yordania. Waktu itu Nabi mengirim satu pasukan, Nabi kita mengirim satu pasukan perang untuk berangkat ke sana. Nabi kita berpesan kepada pasukan perang ini bahwa, ujar Nabi, yang memimpin tentara ini adalah yang pertama Zaid bin Harisah. Ini sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, yang punya gelar Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah. Perang ini, ujar Nabi, dipimpin oleh kekasihku Zaid bin Harisah. Apabila Zaid ini nantinya gugur, terbunuh, maka panglima perang diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan sanak Sayyidina Ali. Apabila Ja'far ini nantinya gugur dalam perang itu, maka panglima akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Lalu Nabi kita menangis sesudah mengucapkan itu. Karena Nabi sudah tahu bahwa perang ini akan memakan korban yang banyak daripada kaum muslimin, terutama tokoh-tokohnya, tokoh sahabat-sahabat besar, Zaid bin Harisah, Ja'far sepupu Nabi, Abdullah bin Rawahah. Nah, kalau Abdullah bin Rawahah ini nanti gugur dalam perang itu, kata Rasulullah, maka akan datang asadun min asadillah, akan datang serigala Allah, atau dia mengatakan Saifullah, pedang Allah, ialah Khalid bin Walid. Nah, di tangan inilah nanti kaum muslimin menang dalam peperangan itu. Nah, jadi perang ini berangkat sampai di sana berperang. Ternyata memang apa yang disampaikan oleh Nabi, Zaid bin Harisah gugur, dibunuh oleh orang kafir. Kemudian pemimpin diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, gugur juga, diganti oleh Abdullah bin Rawahah, ini gugur juga. Hanyar panglima diambil alih oleh Khalid bin Walid. Nah, hanyar kaum muslimin menang dalam perang itu. Nah, jadi Abdullah bin Rawahah ini sahabat yang besar sekaligus sebagai seorang yang mati syahid. Ada berisi kemanakan ngarannya Abu Darda. Nah, Abu Darda ini berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada memperbuat suatu perbuatan yang membuat malu pamanku Abdullah bin Rawahah. Nah, kan kayaknya kalau ini berbuat maksiat Abi Darda nih, Abi Darda berbuat maksiat dalam dunia, maka paman ada orang hebat di sana dipermalukan. Nah, lebihan kemanakan ijamna Abu Darda. Nah, kan malu jadinya Abdullah bin Rawahah kalau punya kemanakan yang berbuat maksiat di alam dunia ini. Nah, jadi Abu Darda minta berlindungan kepada Allah agar jangan sampai berbuat kemaksiatan yang membuat malu paman beliau sebagai orang besar, Zaid bin Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tadi. Nah, jadi artinya perbuatan maksiat,
perbuatan dosa itu bukan hanya mengakibatkan kada baik dengan seseorang, tetapi satu perbuatan dosa itu akan banyak mengakibatkan orang lain. Kejahatan satu perbuatan dosa bukan hanya diterima oleh pelakunya, tetapi banyak menyakitkan orang-orang lain. Nah, para ulama mengatakan bahwa satu perbuatan maksiat yang kita perbuat itu akan banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan. Hanya satu maksiat yang kita lakukan. Pertama, ujar para ulama, kalau kita melakukan satu aja maksiat, itu kita sudah membuat suhtallah, murkanya Allah. Kita berbuat satu maksiat, kada lakas tobat, kada lakas minta ampun, itu Allah murka lawan kita. Yang kedua, bahayanya maksiat itu farraha iblis aduwah. Kita berbuat dosa lalu kita kada tobat, itu membuat senang iblis. Padahal iblis itu adalah aduwah, musuhnya sendiri. Yang ketiga, satu perbuatan dosa yang kita kada segera tobat itu menjauhkan kita daripada surganya Allah. Yang keempat, perbuatan dosa yang kita lakukan kalau kada segera tobat itu akan mendekatkan kita kepada neraka. Yang kelima, satu perbuatan dosa kalau kita kada tobat itu menajisi dirinya sendiri, menguturi dirinya sendiri, yang mana dirinya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan suci. Nah, kita ini suci, lahir bersih karena dosa-dosa kita perbuat, kada kita tobat, akhirnya diri kita menjadi kotor, menjadi najis. Nah, yang keenam, perbuatan dosa yang kita lakukan itu izaul hafazah, menyakiti malaikat-malaikat hafazah yang menjaga kita. Karena setiap manusia itu ada beberapa malaikat yang mengiringinya. Setiap manusia itu ada beberapa malaikat yang disuruh Allah menjaga si manusia ini. Disebut malaikat hafazah. Nah, bila kita berbuat dosa, maka itu menyebabkan bau yang busuk. Kalau perbuatan dosa itu kita kada tobat, itu sebenarnya mengakibatkan bau busuk yang bersangatan. Dan malaikat hafazah itu sangat terganggu dia dalam mengawal kita yang berbuat dosa kada tobat tadi. Nah, yang ketujuh, satu perbuatan dosa yang kita kada tobat itu ahzanan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, menyedihkan Nabi. Nabi pun tak juga sedih karena setiap minggu amal ibadah umat ini dilaporkan kepada Nabi daftarnya. Ini si Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan melakukan kebaikan, maka bersinarlah wajah Nabi. Fulan bin Fulan melakukan maksiat, maka sedihlah Nabi. Nah, jadi maksiat ini kalau kita kada tobat, Nabi pun juga jadi sedih. Jadi kita menyedihkan Nabi, kada menggembirakan Nabi kita. Nah, yang kedelapan, akibat dosa itu apa? Khianatul muslimin. Kita mengkhianati kaum muslimin. Kita berkhianat kepada kaum muslimin. Jadi imam misalnya, namun kita berisi dosa, kita kada tobat jadi imam, maka nang mengikut ini jadi makruh jadinya. Sama mengkhianati orang ngarannya. Orang berjamaah ke masjid itu datang mencari pahala, mencari fadilat sembahyang berjamaah. Oh, ternyata si imamnya orangnya orang yang berdosa, nang kada tobat dari dosanya. Nah, maka yang hendak dicapai oleh jamaah kaum muslimin itu pahala jadi makruh. Kita makruh mengikut imam nang kita ketahui kefasikannya. Nah, jadi saksi nikah umpamanya, saksi nikah mesti orang yang adil. Ini orang berbuat dosa, kada tobat-tobat dari dosa. Jadi saksi nikah orang terganggu kesahannya. Jadi khianat kepada kaum muslimin.
Nah, lagi yang kedelapan, yang ke-10, yang ke-9 khianatul muslimin, khianat kepada kaum muslimin. Yang ke-10 ihzanu aqaribih fil kubur, membuat duka cita keluarganya di dalam kubur. Banyak artinya akibat dosa-dosa yang diperbuat itu. Nah, kalau kita tobat dari dosa itu ya kada jadi masalah. Ini berbuat dosa hari-hari, tapi tobatnya juga lebih banyak daripada dosanya. Nah, jadi setiap dosa nang kita kada tobat lawan Allah, banyak benar negatifnya, banyak benar nang tersangkut dengan perbuatan kita itu. Kuitan kita, orang tua kita jadi sedih, keluarga-keluarga lain jadi supan di alam kubur, anak cucunya, kemanakannya berbuat dosa. Nabi sudahnya sedih. Malaikat hafazah ini terganggu dalam mengawal kita. Dan lagi satu perbuatan dosa itu bisa pula jalbul bala, menarik bala, membawa datangnya bala. Nah, bala itu bila turun bukan hanya orang yang berbuat dosa yang kena, tapi di sekelilingnya pun akan kena juga. Orang berbuat dosa, ada tobat-tobat, itu bisa diturunkan Allah bala kepadanya. Bila bala itu turun, al bala idza nazala amma. Bala kalau nya turun itu kada seekong aja nang dapat bala, sakampungan dapat musibahnya, dapat bala itu. Nah, jadi itulah pengkhianatan orang yang berbuat dosa yang kada tobat daripada dosanya itu. Datang laporan ke kubur, nanti anak ikam di dunia, anak kemanakan ikam mabuk, nah umpamanya. Datang ke dalam kubur laporan anak ikam, anak kemanakan ikam berjudi. Nah, datang ke kubur laporan anak ikam, kemanakan ikam, cucu ikam berzina. Dalam kubur ada kesandangan lagi. Nah, mana sudah seorang macam-macam dihadapi di kubur. Datang lagi laporan-laporan dari malaikat yang membuat makin susah orang yang di alam kubur itu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ditanya tentang roh orang-orang mukmin apabila mereka meninggal dunia, di mana ia? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ditanya tentang roh orang-orang mukmin apabila mereka meninggal dunia, di mana ia? Abdullah bin Amr bin As menjawab, berada dalam tembuluk sayap burung yang putih pada naungan aras, dan roh orang-orang kafir dalam bumi yang ketujuh. Jadi macam-macam hadis dari Rasulullah yang menjelaskan tentang di mana roh kita kediamannya waktu kita menunggu hari kiamat itu. Ada yang mengatakan hadis Rasulullah bahwa roh-roh orang yang beriman itu berada di sayap-sayap burung yang putih. Dia berkeliling di taman-taman surga. Roh-roh orang syuhada, nah, orang syuhada mati syahid, dia berada di sayap-sayap burung hijau yang berkeliling di taman-taman surga. Ada roh orang mukmin tapi banyak maksiat kepada Allah. Roh itu gentayangan di antara langit dan bumi. Ini orang mukmin juga, cuma ini banyak dosa. Rohnya ini berkeliaran di antara langit dan bumi. Kalau roh-roh orang kafir itu berada di lapisan terbawah bumi ini, di bumi yang ketujuh atau yang dinamakan dengan sijin. Itu kumpulan arwah-arwah orang kafir. Orang-orang yang mati kada membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang kafir yang mulai lahir kafirnya, atau orang kafir yang Islam di tengahnya bakafir, atau orang Islam yang begitu hendak mati keluar iman berdahulu sebelum nyawanya, dikumpulkan di lapisan bumi yang paling bawah. Keadaan roh-roh mereka tadi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal maita ya'rifu may yaghsiluh wa may yahmiluh wa may yudallihi bi qabri. Artinya sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu mengenal, tahu orang yang memandikannya, tahu orang memandikannya siapa. Orang yang membawanya ke pekuburan tahunya, dan orang yang memasukkannya dalam kuburnya pun tahu. Nah, roh itu kada hilang, roh itu kada hilang idraknya, idrak pengetahuannya itu kada hilang, itu kada hilang daripada roh. Saleh Al-Murri berkata, telah sampai kepadaku kabar atau hadis bahwa roh-roh itu saling bertemu ketika mati. Ini bertemuan. Lalu berkata kepada roh yang keluar kepada mereka, bagaimana tempat tinggalmu dan pada yang mana dari dua tubuh kamu berada, pada yang baik atau yang jelek. Ini saling bertanya, bertakun tentang keadaan roh sama pada roh di alam arwah sana. Ubaid bin Umair berkata, penghuni kubur mengintai berita-berita. Ini tahu juga kayak apa keadaan kita, keadaan dunia. Tahu aja ada informasi-informasi yang sampai ke alam roh sana. Baik kabar dari malaikat seperti orang berbuat baik tadi atau berbuat jahat, atau kabar dari orang-orang yang hanya meninggal dunia masuk ke alam arwah. Ada berita-berita membawa kabar-kabar. Sebagian roh ada yang bisa berkeliling kemana-mana inya hendak, roh-roh orang mulia mungkin kemana inya hendaknya bisa mengetahui keadaan-keadaan dunia walaupun kada diberi informasi dari orang lain. Ada sebagian roh yang tertahan yang kada bisa tahu keadaan dunia kecuali ada informasi daripada kawan-kawan di alam arwah sana. Tergantung kemuliaannya roh-roh itu di sana. Penghuni kubur mengintai berita-berita. Lalu apabila orang yang mati datang kepada mereka, maka mereka bertanya, apa yang diperbuat si fulan? Ini roh-roh yang kada bisa hendak kemana-mana, yang kada diberi keistimewaan untuk menghendaki kemana inya menuju. Inya menunggu kabar, menunggu ada berita hanya tahu. Ada orang yang hanya mati dikuburakan, bertanya apa yang diperbuat si fulan. Nah si fulan itu apa ini gawiannya? Masihkah berdagang, masihkah menureh? Bertakun lawan yang hanya datang nih. Maka mereka bertanya apa yang diperbuat si fulan. Maka orang mati itu menjawab, apakah tidak datang kepadamu atau ia belum datang kepadamu? Makanya berdahulu mati pada aku kada bertamuan kayak jam. Ini yang hanyar mati nih. Yang hanyar mati ditakuni oleh nang lawas. Mana si fulan oleh ini di mana? Dan hanya datang makanya berdahulu pada aku mati. Kemana sasatnya itu? Kada bertemuan lawan ikam. Nah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar nang lawas mati nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia dijalankan dengan jalan yang bukan jalan kita. Berarti kawan kita mati kada membawa iman. Berarti lain kumpulan alam arwahnya. Padahal dulunya Islam, dulu sembahyang, mengaji, segala macam. Mati mungkin matinya kada membawa iman, matinya su'ul khatimah, sehingga kada bertemu dengan kawan-kawan arwah yang beriman. Gimana? Jadi jangan hanya datang nih orang beriman, hanya datang orang beriman, ditakuni sudah berdahulu pada aku. Berarti bukan ke sini, berarti ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kada tak kumpul artinya roh-roh orang yang bagus dengan roh-roh orang yang jahat itu.
Dari Ja'far bin Sa'id ia berkata, apabila seorang laki-laki meninggal dunia maka anaknya menyambut kedatangannya sebagaimana menyambut kedatangan orang yang bepergian. Orang yang bisi anak halus, anak yang belum balik matian sudah banyak. Nah begitu orang tuanya mati, anak-anaknya menyambut di sana, anak-anaknya menunggu di sana, sebagaimana menyambut datangnya orang yang musafir yang jauh. Mujahid berkata, sesungguhnya seseorang laki-laki diberi kabar gembira dengan kebaikan anaknya dalam kuburnya. Diberi kabar kalau anaknya baik, diberitahu dalam kubur orang tuanya, arwahnya itu. Anak engkau naik haji, anak engkau berumrah, anak engkau memberi makan anak yatim, anak engkau menuntut ilmu, diberitahu orang tuanya di dalam kubur itu. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna nafsal mu'min idza qubidat talaqqaha ahlur rahmati min 'indillah kama yatalaqqal basyiru fid dunya yaqulun anziru akhakum hatta yastarih فإنه كان في كرب شديد فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة وهل تزوجت فلانة فإذا سألوه عن رجل مات قبله وقال مات قبلي قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية." Artinya sesungguhnya jiwa orang mukmin, roh orang mukmin apabila diambil, dicabut, maka jiwa itu, roh itu dijumpai oleh orang-orang yang punya kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh yang beriman begitu dia meninggal dunia, nah dia ditunggu, dia disambut oleh roh-roh yang punya rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijumpai oleh orang yang membawa kabar gembira di dunia. Nah, ini roh-roh ini ada roh baru yang datang, ini menunggu kabar-kabar dunia, anak ini kada tahu apa-apa daripada kejadian dunia. Mereka berkata, tunggulah saudaramu sehingga ia beristirahat. Ada nang madahi, kayaknya dulu betakun ini istirahat dulu. Yang lainnya nak menggasak betakun kayak apa sih anu dalam dunia, kayak apa sih anu, jangan kawan, biarnya istirahat dulu. Sesungguhnya ia dalam kesusahan yang sangat. Ini bakas mati kan, dicabut rohnya, sakit tuh. Ini biar istirahat dulu. Kayaknya hanya betakun macam-macam, ayo sudah ini istirahat. Lalu mereka bertanya, apa yang diperbuat si fulan dalam dunia? Dan apa yang diperbuat si fulana, apa yang diperbuat biniku di sana dalam dunia, nangku tinggalakan kayak apa keadaannya, dan apakah si fulana sudah kawin, biniku kawin kah yang baku mati ini. Amunnya dapat laki yang bagus, maka ingin suka dalam kubur nih. Dapat laki yang bagus, suka dalam kubur. Dapat laki yang gak ada bagus, nah, menyedihkan juga lawan yang mantan dalam kuburnya. Dan apakah si fulanah sudah kawin? Maka apabila mereka bertanya kepadanya tentang seseorang yang meninggal dunia sebelumnya, dan ia menjawab, ia telah meninggal dunia sebelumku. Kalau betakun, kalau bertanya mana si fulan, padahal fulan itu sudah lawas, sudah mati juga. Nah, maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia dibawa kepada tempat kembalinya, yaitu neraka hawiyah. Artinya kalau ada kawan-kawannya yang meninggal kada membawa iman, matinya itu su'ul khatimah, kada tahunya. Nah, kelompok arwah-arwah yang dapat rahmat ini kada tahu. Dikiranya masih hidup aja dalam dunia, kada tahu mati juga. Cuma masuknya kada ke golongan sini, masuknya ke golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Penjelasan tentang perkataan kubur kepada orang yang telah meninggal dunia. Kubur yang kita tempati itu dia ada berkata-kata. Kubur ini bisa berkata-kata.
Seluruh makhluk Allah itu sebenarnya bisa berkata-kata. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi yang menampakkan demikian. Ada pohon yang datang kepada Nabi mengucap 2 kalimat syahadat. Kubur ini pun termasuk demikian. Kubur ini bisa berkata-kata kalau Allah menghendaki. Kubur itu bisa berkata-kata. Perkataan orang-orang yang meninggal dunia itu ada kalanya dengan lisanul maqal, lisan ucapan, atau dengan lisanul hal, lisan keadaan. Yang ia lisan keadaan lebih fasih pada memberi paham kepada orang-orang yang meninggal dunia daripada lisanul maqal pada memberi paham kepada orang-orang yang hidup. Nah, kita bisa mengantar jenazah ke kubur. Nah, kita lihat jenazah dimasukkan ke kubur, kemudian ditutupi. Nah, itu sebenarnya lisanul hal. Itu lisanul hal. Artinya keadaannya itu berbicara. Cuma kita kadang-kadang menangkap. Kita hanya biasa menangkap lisanul maqal. Kita hanya bisa menangkap pembicaraan mulut. Padahal kubur itu walaupun dia kada berkata-kata nang didengar oleh telinga, tetapi keadaan si kubur itu sudah berbicara kepada kita. Apa bicara kubur kepada kita nang hadir nih? Nah, cuma kita kadang mendengar lisan telinga kita, tapi si kuburnya berbicara dengan halnya, dengan keadaannya. Apa aja kubur? Nah, lihat, ini kawan ikam sekarang masuk ke tempatku. Membawa apa adanya? Ada kamu membawa kendaraan, ada kamu membawa gelang jam, ada kamu membawa cincin, ada kamu membawa perhiasan, ada kamu membawa rumah, ada kamu ada. Hanya dibawanya kain kafan. Setelah ini dia akan dikubur sendirian, gelap gulita. Nah, itu sebenarnya kubur itu berbicara kepada kita nang hadir, tapi dengan halnya bicara, bukan dengan tutur katanya. Sebenarnya lisan hal itu lebih fasih daripada kata-kata kalau kita mengerti, kalau kita paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul qabru lil mayyit hina yudha'u fihi. Kubur itu berkata, waihak ya bna Adam, ma gharraka bi. Alam ta'lam anni baitul fitnah wa baitul zulmah wa baitul wahdah wa baitul jud. Ma gharraka bi idh kunta tamurru bi fazzaza. Fa in kana muslihan ajaba anhu mujibul qabri. Fa yaqul ara'aita in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Fa yaqulul qabru inni idzan atahawwalu alaihi khudra. Wa ya'udu jasaduhu nura wa tas'adu ruhuhu ilallah ta'ala. Artinya Rasulullah bersabda, kubur berkata kepada orang yang meninggal dunia ketika ia diletakkan di dalam kubur itu. Belum lagi datang munkar nakir, nah kubur ini sudah membisiki kepada si mayit ini. Ujar kubur apa? Celaka engkau wahai anak Adam. Apa yang menipumu terhadapku? Apa yang menipumu terhadapku? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa aku adalah rumah fitnah, rumah kegelapan, rumah sendirian, dan rumah ulat? Apa yang menipumu terhadapku ketika kamu melewatiku dengan maju mundur lalu lalang? Apakah engkau tidak mengambil iktibar denganku? Maksudnya kubur. Nah, jika si mayit ini orang yang berbuat baik, maka ia dijawabkan oleh penjawab kubur. Jika mayit ini orang baik, nah maka ia berkata, ada yang menjawab. Bagaimana pendapatmu jika ia menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat yang munkar? Wahai kubur, ini orang-orang baik. Ini mayit-mayit yang baik. Maka kubur menjawab, apabila demikian sesungguhnya saya berubah menjadi hijau atasnya dan tubuhnya kembali bercahaya dan ruhnya naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang artinya Ubaid bin Umair Al-Laythi berkata,
tidaklah orang yang meninggal dunia, yang mati, melainkan dipanggil oleh lubang kuburnya yang ia ditanam di dalamnya. Begitu masuk ini jenazah ke dalam kubur dan ditutupi dengan tanah, maka kubur itu bisa berbicara dengan jenazah itu. Kubur berbicara dengan mayit itu. Apa kata-kata kubur kepada orang yang baru masuk itu? Aku adalah rumah kegelapan, kesendirian, dan menyendiri. Kalau kamu dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah rahmat atasmu. Kalau engkau dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah kasih sayang atasmu. Dan kalau kamu adalah orang yang durhaka, orang yang suka maksiat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah siksaan atasmu. Aku adalah barang siapa yang masuk kepadaku dengan taat, maka ia keluar dengan gembira. Dan barang siapa masuk kepadaku dengan durhaka, maka ia keluar dengan dibinasakan. Nah, itulah sambutan pertama dari liang kubur kepada orang yang baru masuk ke dalamnya itu. Muhammad bin Sabih berkata, telah sampai kepada kami kabar, artinya bahwa seseorang apabila diletakkan dalam kuburnya lalu ia disiksa atau ditimpa sebagian apa yang tidak suka, maka jirannya dari orang-orang yang telah meninggal dunia, kiri kanannya, muka belakangnya, memanggilnya, wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya. Wahai orang yang terbelakang di dunia, artinya orang yang tadudi mati daripada kami ini. Wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya. Artinya ujar keliling kubur nih, begitu dalam kubur nang hanyar ini dapat siksaan, ujar sekeliling di kubur itu tetangga-tetangganya, ikam ini kan hanyar raja mati terdahulu kami sudah berapa tahun berdahulu daripada kamu. Apakah tidak bagimu pada kami pelajaran? Apakah engkau tidak mengiktibar? Apakah engkau tidak mengambil pelajaran pada kami-kami yang berdahulu ini? Apakah tidak ada bagimu pada mendahuluinya kami atas kamu pikiran? Ikam kada berpikirkah kami ini berdahulu di sini? Engkau ikut mengantar kami ke sini. Engkau ikut menurunkan mayat kami ke sini. Apakah itu engkau kada memikirkan? Sampai ikam sekarang ini disiksa di kubur, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal kami sudah merupakan contoh teladan bagi kalian. Apakah kamu tidak melihat akan terputusnya amal perbuatan kami dari kami? Macam tahu kami kada kau lagi sembahyang di sini, kami kada kau lagi puasa, kami kada kau lagi tobat, sudah putus masanya. Nah, padahal ikam waktu kami matian itu ikam masih hidup, ikam masih bisa tobat, masih bisa mengembalikan kezaliman kepada orang yang dizalim, masih bisa sembahyang.
Kami ini sudah kada kawa lagi. Dan kamu dalam keadaan pelan-pelan. Sedangkan engkau dalam dunia dalam keadaan pelan-pelan. Artinya kaina aja dulu, memperbaiki diri, kaina aja dulu, minta halal, minta ridha kepada orang yang dizalim, kaina aja dulu memperbaiki diri, sembahyang, kaina aja dulu banyak berzikir. Nah, akhirnya engkau sekarang seperti kami.